muaqibatun pernah menderita, nggak akan kecewa. Tapi sekali lagi kualitas zikir kita yang menentukan tingkat kebahagiaan dan ketenangan. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Berapa jumlahnya? 100. Kali-kali baca ini. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Berapa kali? 25 kali. Jadi jumlahnya 100. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan hadis ini sahih. Baik, yang keempat ini model orang yang terburu-buru. Baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Jangan model ini terus yang antum baca. Karena model orang terburu-buru ya. Kadang-kadang kita mau kajian umpamanya atau kita ada urusan, tetap baca ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, khaslatani au khallatani la yuhafidhu alaihima abdun muslim illa dakhala al-jannah. Ada 2 sifat. Tidaklah seorang muslim menjaga keduanya, artinya dia istiqomah mengamalkannya, melainkan dia akan masuk surga. Huma yasirun wa may ya'malu bihima qalil. 2 amalan ini atau 2 sifat ini mudah, tapi yang mengamalkannya sedikit. Apa kata Nabi SAW? Yusabbihu fi duburi kulli salatin. Dia bertasbih setiap selesai salat 10. Bertahmid 10. Bertakbir 10. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fadzalika khamsun wa mi'a bil lisan. Jumlahnya 150 dengan lisan. Kok bisa 150? Nah, padahal jumlahnya 30 kali kan. Kata beliau, wa alfun wa khamsumi'ah fil mizan. Tapi itu 1.500 di timbangan kelak pada hari kiamat. Jadi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu Akbar 10 kali. Itu yang pertama, sifat yang pertama yang perlu dibaca. Terus beliau kasih pilihan, wa yukabbir arba'an wa thalathina idza akhadha majja'ahu. Kemudian sifat yang kedua yang tadi disebutkan, sedikit yang mengamalkannya padahal mudah diamalkan. Bertakbir 34 kali, bertasbih 33 kali, dan bertahmid 33 kali. Kapan dibacanya? Ketika mau tidur. Jadi tolong 2 amalan ini dijaga. Agar Allah SWT memasukkan kita ke surganya. Dan insya Allah tatkala orang mengamalkan hal ini, dia akan mendapatkan kegembiraan. Kenapa kok disebut sedikit yang mengamalkan? Nabi menyebutkan. Ada orang yang ketika sholat sudah didatangi oleh setan. Engkau belum kirim WA sama fulan. Engkau ada hajat, ada keperluan yang diingatkan ketika sholat. Maka selesai sholat, dia lupa berzikir tadi. Yang sebenarnya ringan.
kemudian dia langsung pegang handphonenya. Maka tidak sedikit orang habis sholat yang pertama dipegang apa? Handphonenya. Umpamanya sekarang. Kalau dulu mungkin dia langsung berdiri, ada urusan dia. Dia ingat sesuatu. Bahkan ada cerita seorang yang kehilangan sesuatu. Dia bertanya kepada seorang alim ulama. Kata alim ulama ini, coba engkau sholat malam. Subhanallah. Selesai sholat malam, ingat sama barangnya coba. Iya, ana jadi ingat ya, ana yakin setan gak akan membiarkanmu sholat malam. Akan dibuat dia mengingat barangnya. Adapun kalau mau tidur, dibuat, kalau sekarang mungkin ada orang tidur masih pegang handphonenya. Kalau dulu sebelum baca ini sudah tidur. Akhirnya hilang lagi. Maka berusaha kita untuk mengamalkan amalan yang ringan ini, yang insya Allah akan membantu kita kalau kita benar-benar bertekad untuk mengamalkannya. Tapi ingat, modelnya ini yang 4 tadi berusaha untuk dirubah-rubah ketika kita sholat ya. Karena termasuk sunnah yang beragam, sehingga kita telah mengamalkan semua sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ahibati fillah. Kita akan melanjutkan di doa nomor 42. Nah, doa agar diberikan akhiran yang baik. Kenapa doa ini penting? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Ada orang yang di awal hidupnya Masya Allah istiqamah melakukan ketaatan. Tapi ternyata di akhir hayatnya ada banyak fitnah yang menggoda dia. Sehingga dia mati su'ul khatimah. Oleh karena itu, ini doa diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan secara marfu tapi dhaif. Tapi ini sahih Abu Bakar yang baca doa. Abu Bakar yang kita berulang kali menyebutkan bagaimana semangat dia beribadah. Dia ingin masuk dari semua pintu surga. Dia beribadah dengan hartanya, dengan jiwa, raganya, dan waktunya, serta energinya. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baiknya usiaku pada bagian akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu. Dan sebaik-baiknya amalan perbuatanku atau amal perbuatanku pada penutupnya. Makanya ada orang puasa Ramadan umpamanya. Masya Allah. Di awal Ramadan, dia sholat tarawih. Dia puasa. Bahkan kita dapat melihat masjid-masjid itu penuh dengan orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih. Tapi berapa lama mereka bertahan? Kalau kita lihat, ya mungkin 4 hari, 5 hari, sepekan. Lalu shaf di masjid itu mengalami kemajuan. Jadi shafnya tambah maju. Di akhirnya sudah nggak sholat tarawih lagi. Sibuk belanja. Persiapan untuk Idul Fitri. Yang ibu-ibu sibuk masak. Padahal puncak dari ibadah Ramadan itu kapan? Di akhirnya. Di 10 hari terakhir. Kok malah dia nggak terawih?
Padahal di situ ada Lailatul Qadar. Maka kita perlu minta sama Allah supaya akhir dari amalan kita ini yang terbaik, atau amalan kita yang paling baik itu yang akhirnya. Seperti kita kajian umpamanya. Usahakan kita sampai selesai. Ada orang yang cuma dapat akhirnya. Seperti orang yang sholat Jumat telat. Selalu datangnya khutbah kedua. Lalu dia berdalil dengan apa? Yang penting akhirnya. Padahal nih amalan berkelanjutan gitu. Mulai dari hadirnya imam, bagaimana malaikat-malaikat itu membuka kitab, mencatat orang yang hadir. Ketika imam naik mimbar, malaikat tutup buku. Nih orang cuma terakhir datang. Makanya kenapa banyak orang tidak sadar-sadar dengan kesalahannya, karena dia tidak pernah dengar pencerahan yang diberikan imam, yang kebanyakan dilakukan di khutbah pertama. Di khutbah kedua, ia sedikit mengingatkan lalu doa. Maka ingat, berusaha untuk mengamalkan dari awal sampai akhir. Ada orang-orang yang mengatakan, enggak, saya nanti kalau tua mau tobat. Yang penting kan akhirannya, Ustaz. Berapa banyak anak muda yang kalau ditanya, kamu ada keinginan mau tobat enggak? Ya tentulah, Ustaz. Insya Allah lah anak umur 70. Kenapa? Karena dia melihat ada fulan. Fulan itu dulu anak nakal, Ustaz. Enggak bener. Umur 70 tobat. Mati habis gitu. Dia berharap seperti orang itu. Padahal umur orang enggak ada yang tahu. Berapa banyak anak-anak muda yang meninggal dunia sebelum sampai umur 70 tahun. Maka ingat, walaupun tadi yang menjadi tolak ukur adalah akhirannya, kita harus memulai kebaikan itu sejak dini. Insya Allah orang yang memulai kebaikan sejak dini dengan ikhlas, Allah matikan husnul khatimah. Dan Allah tutup amalnya dengan yang terbaik. Wa khaira ayyami yauma alqa. Dan sebaik-baiknya hariku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Allahu Akbar jemaah. Semua insya Allah akan berjumpa dengan Allah tanpa ada penerjemah. Gak pakai jubir. Kita akan bicara langsung sama Allah Azza wa Jalla. Ada hari perjumpaan dengan Allah adalah hari yang paling buruk. Buat siapa? Buat orang yang gak ikhlas ketika beramal. Rasul SAW menyebutkan bahwa neraka itu disulut dengan 3 orang. Koreknya api neraka itu 3 orang yang baik hidupnya. Insya Allah semua orang di kampung kalau melihat orang ini, dia akan mengacungkan 2 jempolnya. Orang soleh, Ustadz, Masya Allah. Yang pertama siapa? Alim, Ustadz. Jadi korek api neraka itu Ustadz. Dan hafal Quran. Mengajarkan ilmunya kepada manusia. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang mati di medan perang. Yang ketiga, orang kaya yang baik hati. Jadi koreknya. Pada hari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, Allah bertanya sama dia. Ini ustadz didatangkan. Ini orang yang alim, yang hafal Quran didatangkan. Allah paparkan kepada dia nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan dan orang ini mengakui. Iya ya Allah, Engkau telah berikan semua nikmat itu kepadaku. Lalu Allah bertanya kepadanya, Jalla Jalalu, Mada amilta biha? Engkau pakai buat apa nikmat itu? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Ini hari perjumpaan dia sama Allah. Dia membuat sebuah pernyataan. Tatkala dia ditanya, dia jawab, aku belajar dengan nikmat yang kau berikan kepada aku untuk mencari keridhaan.
Dan aku ajarkan ilmu itu kepada umat manusia untuk mendapatkan keridhaanmu. Dan aku menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Lillahi ta'ala dia mengatakan. Pada hari dia berjumpa dengan Allah, Allah mengatakan kepada dia, kadzabta, bohong. Bayangin ya. Bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar ustaz, kiai, orang yang alim. Dan engkau menghafal Al-Quran untuk mendapatkan gelar al-qari. Orang yang bacaannya bagus. Yang tatkala menjadi imam orang-orang pada menangis. Kata Allah Azza wa Jalla, waqad qil. Dan yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan di dunia. Orang-orang sudah menyebutkan engkau. Bahwa engkau orang yang alim. Engkau orang yang pintar, yang hebat. Maka hari ini enggak ada nih. Hari perjumpaan dengan Allah. Ternyata dia dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah minzalik. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang mati di medan perang. Untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia disidang, nih hari perjumpaan dia sama Allah Azza wa Jalla. Allah tanyakan, kau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan? Kata dia, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku tewas. Betul dia tewas di medan perang. Peperangannya dalam rangka menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Peperangan yang sesuai dengan syariat. Tapi masalahnya, bagaimana dengan niat dia? Allah mengatakan, kadzabta, bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan pahlawan. Pembela kebenaran. Mungkin betul nama dia ada di lembaran-lembaran sejarah. Sebagai pahlawan. Tapi engkau melakukan itu bukan karena Allah. Maka Allah perintahkan malaikat dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, orang kaya yang baik hati. Jawad. Ketika dia disidang berjumpa dengan Allah. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Iya ya Allah, engkau berikan nikmat banyak kepadaku. Engkau pakai buat apa? Mada amilta biha. Apa kata orang ini? Ma min sabilin. Tidak ada satupun jalan kebaikan. Tuhibbu ayyun faqafi. Engkau suka harta yang kau berikan diinfakkan di tempat itu. Illa anfaqtu fihi lak. Melainkan aku sudah berinfak di tempat itu. Laka lillahi ta'ala. Korban yang ada di Sumatera, di Bantu. Ini orang baik jemaah. Masjid dia bangun, sekolahan dia dirikan, janda-janda dia santuni. Dia berangkat umroh, berangkat haji. Pokoknya baik sekali orang ini. Tapi tatkala berjumpa dengan Allah, Allah mengatakan, kadzabta, bohong. Innama anfaqta liyuqala jawad. Engkau berinfak hanya untuk mendapatkan gelar al-jawad. Orang yang baik hati, orang yang mulia, orang yang suka membantu orang lain, orang baik, fulan ini. Iya, itu kacamata manusia yang tidak tahu dengan isi hati orang ini. Oleh karena itu jamaah, sebagian ulama mengatakan, idza lam tukhlis la tat'at. Kalau engkau nggak ikhlas, nggak usah capek-capek engkau beramal. Nggak diterima. Nggak usah capek-capek. Apa gunanya kita beramal? Capek, itu tadi perang. Mati di medan perang. Tapi nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Maka bagaimana Abu Bakar berdoa minta hari yang paling indah itu adalah hari ketika berjumpa dengan engkau. Salah satu sahabat Nabi
Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika perang Uhud, sebelum perang Uhud, dia diajak oleh Abdullah ibn Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini iparnya Nabi Muhammad SAW. Nabi menikah sama Zainab bintu Jahsh. Ketika mau perang, Abdullah mengayuk, kita doa yuk. Ayo, kata dia. Akhirnya cari tempat di Uhud sana, mereka berdoa. Dua orang ini. Yang pertama doa adalah Sa'ad. Saat kau doa, aku yang ngaminkan. Berdoalah saat ini. Ya Allah, in laqaitani aduwan gadan. Kalau besok kau perjumpakan aku dengan musuh. Karena gak boleh minta berjumpa dengan musuh. Tapi doanya ini, in laqaitani aduwan gadan. Kalau besok kau berjumpakan aku dengan musuh, aku minta. Farzukni. Berikan rizki kepada aku. Aduan, musuh yang kuat, yang gagah perkasa. Dia tidak minta musuh yang, aku kayaknya cari musuh yang, yang sekali tebas langsung kalah. Musuh yang kuat dan gagah perkasa, yang dia berusaha untuk membunuhku, aku berusaha membunuh dia, thumma qataltu, kemudian aku berhasil membunuh dia. Lalu aku ambil harta rampasan perang dia. Amin, kata Abdullah bin Jahsh. Sekarang kau yang doa. Sama doanya. Ya Allah, kalau engkau pertemukan aku besok dengan musuh, farzukni, berikan aku rizki. Musuh yang kuat dan gagah perkasa, dia berusaha untuk membunuhku, dan aku berusaha untuk membunuh dia. Thumma qatalani, kemudian dia berhasil membunuhku. Thumma jada'a anfi wa udhuni, lalu dia potong hidungku dan dia potong telingaku. Dan pada hari engkau bangkitkan aku hari kiamat, engkau tanya sama aku, ya Allah. Ya Abdullah, fima judi'a anfuka wa udhunu. Dalam rangka apa? Hidungmu dipotong dan telingamu dipotong. Aku mengatakan, fika wa fi rasulik. Dalam rangka berjuang menegakkan agamamu, ya Allah, mencari keridhaanmu dan menolong Rasulmu. Lalu engkau mengatakan, ya Allah, sodaqta, benar. Engkau melakukan itu karena aku. Wallah jemaah. Itu yang perlu diharapkan. Apakah amalan kita selama ini lillahi ta'ala? Atau kita cuma beramal. Abu Bakar minta sama Allah Azza wa Jalla. Dengan harapan ketika dia dibangkitkan, itu hari terindah ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang berjumpa, tapi seperti tadi. Allah murka sama dia, dan Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang selanjutnya. Ini doa yang cukup panjang. Yang mengandung makna yang sangat dalam sekali. Kalau mungkin judulnya doa agar diselamatkan dari tipu daya musuh, bukan hanya itu. Kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad SAW itu utiya jawami al-kalim. Dikaruniai Allah kata-kata yang pendek tapi menyeluruh. Coba kita lihat doanya. Rasul SAW biasa mengatakan, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Wahai Tuhanku, tolonglah aku dan jangan engkau menolong musuh untuk mengalahkanku. Wansurni wa la tansur alayya. Berilah aku kemenangan dan jangan engkau memberi kemenangan atas diriku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Ini makar. Berikanlah aku rencana yang baik. Artinya bantulah aku. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan engkau makar terhadap diriku. Artinya jangan sampai Allah menolong orang lain untuk membuat rencana-rencana buruk terhadap diri kita.
Lalu beliau berdoa, wahdini wa yassiril hudaliya. Berilah aku petunjuk dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku. Ada salah satu jamaah kemarin cerita. Dia dari Jambi. Dia cerita, ana itu dulu sebagai pengikut Syiah. Dia jadi Syiah sejak kuliah. Bertahun-tahun dia jadi Syiah. Dan subhanallah dia cerita, di Jambi itu ada sebuah radio. Radio pondoknya Ubay bin Ka'ab di sana. Dia ngomong, ana nggak suka Ustaz dengan dakwah ini. Ana benci. Tapi subhanallah, setiap di mobil itu ana mesti nyetel radio itu. Bagaimana bencinya ana kepada Abu Bakar katanya. Bagaimana bencinya ana kepada Aisyah. Karena memang didoktrin untuk benci kepada mereka. Dianggap mereka adalah orang-orang jahat. Tapi subhanallah dia nggak pernah ganti itu radio. Sampai akhirnya dia ingin datang ke masjid yang biasa kajian. Ini orang ada keinginan untuk berubah dan mendapatkan hidayah. Kita tuh kadangkala mendapati orang-orang yang kalau diajak sholat, apa katanya? Belum dapat hidayah, anak masih. Jadi nggak mau, nggak puasa Ramadan. Ngomongnya belum, doakanlah supaya dapat hidayah. Oke, kita doakan, tapi engkau doa juga minta hidayah. Nabi alaihissalatu wasallam berdoa nih, wahdini, berikan kepada aku hidayah, wa yassiril hudaliya, dan mudahkan hidayah itu buat aku. Sehingga mudah dapat petunjuk. Karena ada orang yang sulit dikasih tahu jemaah. Kemudian beliau berdoa, wansurni ala man bagha alayya. Dan tolonglah aku, berilah aku kemenangan atas orang yang berbuat zalim kepadaku. Kadangkala ya kita punya kasus di pengadilan, sengketa sama tetangga sama ini itu. Sebagian kita itu lupa berdoa minta pertolongan sama Allah. Maka hendaklah kita membaca doa ini. Lalu beliau berdoa, Rabbi ij'alni laka syakkaran. Wahai Rabbku, ini bukan Allahumma ya. Kita lihat tadi doanya sejak awal, Rabbi. Nggak pakai Allahumma. Rabbi ij'alni laka syakkaran. Jadikan aku hambamu yang syakkar. Orang yang bersyukur itu bisa disebut syakir. Kalau syakkar atau syakur itu orang yang rajin bersyukur. Dan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu lagi nih jemaah. Ibu-ibu itu sulit bersyukur. Kalau ada yang sama ibu-ibu. Bagi ibu-ibu itu lebih mudah bersabar atau bersyukur. Ibu-ibu. Dapat suami yang kurang baik, ya sabar lah Ustaz. Dapat suami yang kadangkala suka marah-marah, ya sabar lah Ustaz. Kalau dapat suami yang baik, kemudian berbuat salah sedikit, semuanya salah. Dia akan lupa dengan semua kebaikan suami. Makanya Rasul SAW ketika menyebutkan perempuan banyak masuk neraka, karena sulit bersyukur. Kalau sabar, sabar perempuan itu jemaah. Ana pernah dikirimin oleh seorang perempuan satu potongan video. Ada video karena dia punya masalah sama suaminya. Maka potongan video itulah menghibur dia lah untuk dia bersabar. Ana baca komentarnya, banyak, ribuan komentarnya itu. Rata-rata perempuan itu mengatakan apa? Sama aku punya suami kayak gitu. Ya udah, mau diapain? Sabar kata dia. Sabar, sabar, sabar semua jemaah.
Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada kesalahan, lupa dengan kebaikan. Emangnya suaminya nggak punya kebaikan? Kok bicaranya sabar terus? Kapan bersyukur? Maka tolong belajar bersyukur. Dan Allah sudah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ini doa dibaca dan doa yang diajarkan kepada Mu'ad yang sudah kita bahas. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Agar aku pandai bersyukur kepada. Ini minta Rabbi ja'alni laka syakkaron. Pandai bersyukur, sering bersyukur kepadamu. Laka dzakkaron. Rajin atau banyak zikirnya. Orang yang berzikir itu disebut zakir. Kalau banyak zikirnya disebut zakkar. Yang banyak zikirnya. Laka rahaban. Kepadamu sangat takut. Sangat takut sama Allah. Karena rasa takut ini yang membuat kita jadi meninggalkan kemaksiatan. Tidak meremehkan kemaksiatan. Kemudian laka muti'an. Taat kepadamu ya Allah. Jadi minta syukur, minta zikir, minta takut, dan minta ketaatan. Ilaika mukhbitan. Tunduk kepadamu. Jadi taat plus tunduk. Ada orang patuh. Antum pernah ada orang-orang yang kalau disuruh enggih. Enggih tapi boten kepanggih tapi enggak diamalin gitu loh Jabal. Ada orang yang iya tapi enggak sebenarnya. Nih minta taat dan tunduk. Laka awahan. Subhanallah, kepadamu sering merintih. Jadi punya masalah apa? Curhatnya sama siapa? Sama Allah. Dan kita melihat di masa kini banyak orang-orang yang NPD ya. NPD ini kata-kata yang sering disebutkan oleh bapak-bapak apa ibu-ibu. Nah, iya. Jadi ngeluhnya itu cari perhatian. Ngeluhnya di status. Ada apa gitu loh. Ana pernah menegur satu orang. Dia punya masalah. Kemudian dia bikin status. Yang dibaca oleh seluruh. Ya siapa saja bisa baca. Ana ngomong kenapa engkau harus sampaikan itu. Sampaikan masalahmu kepada seluruh manusia. Yang boleh jadi tidak ada satupun yang peduli kepadamu. Lupa kita untuk mengeluh sama Allah Azza wa Jalla. Kau punya masalah apapun minta sama Allah. Keluhkan sama Allah Azza wa Jalla. Bukan sama manusia. Laka. Untukmu ya Allah aku suka merintih. Laka awahan muniba. Dan kembali kepada Allah. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu. Nabi berdoa. Rabbi. Wahai Rabbku. Taqabbal taubati. Terimalah taubatku ya Allah. Waghsil haubati. Cucilah kesalahanku. Ada orang yang tobat tapi masih ada sisa-sisa kesalahan. Ada nista dalam hatinya. Maka di sini minta waghsil haubati. Cucilah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Wa ajib da'wati. Jawablah atau kabulkan doaku. Wa thabbit hujjati. Teguhkan argumentasiku atau hujjahku. Wahdi qalbi. Dan berikan hidayah kepada hatiku. Wasaddid lisani. Luruskan lisanku. Nih. Yang kadangkala kita gak pernah doa minta sama Allah. Waslul sakhimata qalbi. Hilangkan kedengkian dari hatiku. Manusia itu punya potensi hasad. Sebagian ulama malah mengatakan
Ma khala jasadun min hasad. Nggak ada tubuh yang selamat dari hasad. Mereka mengatakan hasad itu seperti pohon di dalam hati manusia. Ada yang menyiraminya sehingga pohon itu semakin besar. Ada yang senantiasa memangkasnya. Tapi akarnya tetap ada. Dipangkas sama dia, nanti lama-lama muncul lagi. Dia pangkas lagi. Kapan dicabutnya? Dicabut full itu ketika masuk surga Allah Azza wa Jalla. Soalnya kalau di surga masih ada hasad, maka nggak akan bahagia. Karena orang di surga itu tingkatan surganya beda-beda. Antum ketemu sama sohibnya nanti di surga, Masya Allah, kabar antum. Antum di surga nomor berapa gitu loh. Kalau kayak sekarang tanya, antum di kamar berapa gitu loh. Masya Allah, VVIP gitu kan. Kalau di surga masih ada hasad, nggak akan bahagia. Allah katakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Allah cabut pohon hasad itu. Di dunia kita perlu minta sama Allah supaya dihilangkan. Walaupun nanti datang lagi, minta dihilangkan. Karena kalau tidak, boleh jadi kita akan jadi orang yang penuh kedengkian. Ngelihat fulan ya, ganti mobil, ganti HP, ganti apa lagi? Ganti istri. La haula wa la quwata illa billah. Ternyata ada jamaah. Jamaah-jamaah yang capek sama istrinya. Doakan istrinya. Jadi kalau ini doa buat kita, boleh kita doa buat istri kita. Ya Allah, bantulah istriku. Tolonglah istriku. Jadikan dia hamba yang pandai bersyukur. Jadikan dia ini. Baca doa ini untuk orang yang kita tujukan. Yang punya masalah sama orang tuanya, niatkan buat orang tuanya. Ya Allah, bapakku tolonglah dia. Ibuku tolonglah dia ya Allah. Jadikan dia orang yang pandai bersyukur. Yang pandai berzikir. Terus kita baca untuk orang-orang yang kita inginkan. Jadi ini nomor 43. Baik, doa nomor 44. Ini doa diriwayatkan dari beberapa istri Nabi Muhammad SAW. Kalau di sini dari Ummu Salamah, ya. Ada riwayat dari Aisyah, kemudian ada riwayat dari sahabat Nabi yang perempuan bernama Ummu Hani. Ini sepupunya Nabi Muhammad SAW. Tapi sanadnya lemah. Adapun riwayat Ummu Salamah ini dihasankan oleh Al-Haytham. Di mana dia Ummu Salamah minta doa kepada Nabi SAW. Ala tu'allimuni da'watan ad'u biha li nafsi. Wahai Rasulullah, ajarkan, maukah engkau ya? Ini maukah engkau mengajarkan kepada aku doa yang aku baca untuk diriku? Bala. Tentu kata Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, quli, katakanlah, Allahumma rabban Nabi Muhammad. Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Ighfirli dhambi. Yang pertama diminta apa? Ampuni dosaku. Ini sebagai bentuk pengakuan kita kalau kita banyak dosanya. Wa adhib ghaidha qalbi. Dan hilangkan kemarahan atau kedongkolan dari hatiku. Ya, ada orang yang mudah marah, yang kemudian kalau marah disimpan. Jadi karakter manusia itu beda-beda. Ada yang mudah marah, mudah reda. Ada yang mudah marah, lama redanya. Kalau sudah sakit hati bisa berbulan-bulan. Ada yang sulit marahnya tapi cepat redanya. Kemudian ada yang sulit marahnya juga lama redanya. Hendaklah kita mengenali karakter kita masing-masing. Setelah kita mengenali karakter kita, kenalilah karakter orang yang ada di sekitar kita. Jangan semua orang itu dianggap sama kita. Karena ada sebagian kita yang menegur temannya, masa engkau cuma kayak gitu marah.
Loh, memang dia karakternya seperti itu. Maka jangan bikin dia marah. Nah, sebagian istri udah tahu suaminya itu cepat marah. Apa yang dia lakukan? Mancing-mancing suaminya marah. Kalau sudah marah, nanti curhat sama Ustadz. Ustadz, suami ana itu, ya Allah Ustadz, masalah remeh Ustadz. Gak ditegur ana sama dia Ustadz. Loh, yang mancing masalah remeh itu siapa? Istri. Maka tolong kenali. Bersyukurlah kalau punya suami yang marahnya sulit dan cepat reda. Itu Masya Allah. Tapi biasanya orang-orang kayak gini jangan sering-sering dipancing. Kadang-kala juga hilang sabarnya. Ada yang kalau tadi jarang marah suami ana Ustaz. Tapi kalau sudah marah Ustaz, jadi jelek dia Ustaz. Jangan bikin suamimu jelek. Kita perlu minta doa ini. Kalau buat suaminya, ya doakan suaminya. Ya Allah, hilangkan kedongkolan dari hati suamiku. Tapi buat diri kita sendiri dulu. Wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Dan lindungi aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal. Segera kalian beramal. Nih kita dapat hadis. Kita dapat amalan, amalkan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kata Nabi SAW, fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Akan datang tuh fitnah-fitnah. Yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang kalau dari terang tahu-tahu gelap jamaah. Dia akan kebingungan. Boleh jadi dia takut kemudian dia lari dan nabrak-nabrak lari. Boleh jadi dia ingin menyelamatkan dirinya tapi karena tidak punya cahaya dia terjerumus ke dalam lubang yang dalam. Gara-gara dia nggak punya cahaya, dia dalam kegelapan berjalan, tahu-tahu ada ular yang mematuk dia. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk segera beramal. Karena amal itu akan menjadi cahaya yang menyelamatkan dari fitnah. Ketika fitnah itu datang, apa kata beliau SAW? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan muncul manusia-manusia yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Kenapa itu terjadi? Dunia. Fitnah dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Wallahi kalau orang ya menjual agama mendapatkan 1 triliun itu sedikit. Dunia dan isinya ini sedikit dibandingkan dengan akhirat. Maka kita perlu segera beramal dan diantaranya baca doa ini agar kita dijauhkan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Baik, kemudian di doa nomor 45 ini doa diriwayatkan dari Aisyah, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW kalau ingin sesuatu, beliau berdoa, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkanlah yang terbaik untukku dan tetapkanlah pilihan terbaik itu bagiku. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, tapi sanadnya dhaif. Namun bab doa itu selama maknanya benar dan sahih serta baik boleh kita baca. Jadi yang sahih itu doa istikharah plus sholat 2 rakaat sebelumnya. Tapi doa ini boleh kita baca khususnya dalam kondisi-kondisi yang kita bingung. Mau milih mana? Waktunya sedikit. Kalau Anda mau sholat istikharah, nggak tepat. Kenapa? Nggak ada tempatnya. Kondisinya sedang di bandara. Kondisinya sedang di persidangan.
umpamanya, dan dia harus mengambil keputusan cepat, maka minta sama Allah. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkanlah yang terbaik buat aku, dan tetapkanlah pilihan terbaik itu bagiku. Karena Allah yang lebih tahu. Ini dalam urusan-urusan dunia jemaah. Kita minta pilihan itu dalam urusan-urusan dunia. Jadi ada orang yang kadangkala dia istikharah dalam hal yang seharusnya enggak. Beli HP perlu istikharah enggak jemaah? Nah, beli HP, ibu-ibu beli kompor mamanya. Ini ada kompor ya, setelah dia masuk marketplace, dia sudah taruh di keranjang itu 20 kompor. Dari toko yang berbeda-beda ini jemaah. Ini. Perlu istikharah enggak? Kadang-kala perlu, kalau memang dia bingung, enggak tahu ya Allah, aku ini duitnya enggak banyak. Aku takut beli ketipu umpamanya. Dan istikharah dan musyawarah ya, ada perkara-perkara yang kita perlu musyawarah dengan ahlinya. Baik, kemudian yang nomor 46. Doa saat berada di titik nadir. Ini doa minta mati. Kita tahu di beberapa negara itu melegalkan minta suntik mati. Ada. Jadi orang itu sudah bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Dan biasanya orang itu dalam kondisi sakit. Di sini Rasul SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukum al-maut min dhurrin asabahu. Tidaklah semestinya seorang muslim berharap mati dengan kekalutan yang menghimpitnya. Ini urusan dunia. Sakit biasanya. Yang parah. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau dia harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Yang artinya, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku. Jadi ada orang mungkin yang kena stroke. Atau orang ini lumpuh. Yang dia berpikir, aku ini sudah gak ada manfaatnya gitu loh. Aku ini ngerepotin orang. Kan ada orang yang stroke di atas ranjang saja. Akhirnya dia berpikir kayaknya ahsan aku mati. Belum tentu kematian itu baik. Ini bukan berpikir mungkin saja sehat. Oh, boleh jadi. Dia bisa sehat. Dia bisa kembali pulih. Ada cerita dokter, kemarin Anda jumpa dia, ada pasien stroke, kata dia, yang kondisi, dia sudah tua renta. Kondisi kedua kakinya itu sudah X, jemaah. Karena nggak pernah dipakai sudah ya. Tua. Umurnya di atas 70. Akhirnya datang, diobatin sama dokter. Diobatin, Masya Allah jemaah. Kemudian diterapi, bisa jalan. Kembali pulih. Karena sejatinya Allah lah yang menyembuhkan. Tapi kan ada usaha dari manusia. Jangan berpikir kayaknya aku ahsan mati karena aku tidak berguna. Dan memang penting ya. Buat orang-orang yang sakit ini untuk ditumbuhkan semangat hidupnya. Yang sakit parah. Karena yang menyebabkan penyakit itu semakin parah adalah keputusasaan dia, kejiwaan dia. Kayaknya aku gak mungkin sembuh. Akhirnya gak mungkin sembuh. Padahal Allah tergantung prasangka hambanya. Kenapa banyak orang mati dipatuk ular? Jamaah. Anda mendengarkan sebuah penjelasan dari seorang yang ahli. Dia mengatakan sebenarnya bisa ular itu, kalau orang yang dipatuk ini punya imun yang kuat, insya Allah nggak sampai mati. Akan dilawan.
Tapi kebanyakan orang ketika dipatuk ular langsung mengatakan mati. Mati, ya mati dia jemaah. Jadi tubuhnya tidak melawan. Maka pentingnya ini diajarkan sama Nabi SAW. Tadi nggak boleh engkau mengatakan aku ahsan mati. Nggak tahu engkau. Apakah mati itu baik buat engkau? Maka kalau harus minta, mintanya seperti ini. Minta hidup. Yang pertama, bukan minta mati. Allahumma ahyini, hidupkan aku ya Allah. Selama hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Karena tadi kita nggak tahu mana yang baik. Boleh jadi tambah umurnya, tambah amalannya. Dan kalau ada yang punya orang tua diranjang saja jamaah ya. Yang mungkin dia nggak bisa kemana-mana atau ya sudah nggak bisa beraktivitas. Salah satu obatnya itu fulus jemaah. Kasih dia fulus. Karena kebanyakan anak itu kalau orang tuanya sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, nggak dikasih fulus. Tapi yang diminta dikasih. Mau apa ibu? Mau apa ayah? Jangan ditanya mau apa. Tapi kasih fulus nih. Mau apa tinggal beli. Jadi dia punya semangat hidup. Karena dia merasa aku masih bermanfaat. Cucu-cucunya datang dikasih fulus. Kira-kira cucunya kepingin neneknya cepat mati? Enggak, jangan. Setiap kita ketemu nenek kasih fulus masalahnya. Tapi kalau di cucu setiap ketemu nenek. Cuma berjabatan tangan terus gak ngapa-ngapain ya. Dia pikir kapan nenek mati ya? Kok kayaknya merepotkan ayah. Boleh jadi. Tapi kalau dikasih fulus, Masya Allah. Dan kasih fulus yang banyak. Ya kalau punya banyak fulus ya. Insya Allah tadi dia masih bisa bersedekah, dia masih ini, itu ya. Sehingga semangat hidup. Maka kalau ada keluarga kita tadi yang merasa putus asa, kemudian dia berpikir lebih baik mati, kita kasih penjelasan. Boleh jadi hidupmu itu menghapuskan dosamu. Dan penyakit yang datang, itu datang menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Kata Nabi SAW, "Idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah." Kalau Allah sudah menetapkan buat hamba ini kedudukan di surga. Allah sudah tetapkan. La yablughuha bi amalih. Amalannya nggak cukup untuk sampai ke sana. Maka Allah berikan bala kepada orang ini. Di tubuhnya, di hartanya, di keluarganya. Sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Jadi itu karunia sebenarnya. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Jamaah masih bangun atau perlu ditembak? Kalau perlu ditembak, anak panggil coach. Ini. Baik. Kemudian selanjutnya, kita sampai jam berapa? Jam 6. Yang selanjutnya di hadis nomor atau di doa nomor 47. Ini doa secara sanadnya dhaif jamaah. Tapi sekali lagi anak ingatkan, doa itu boleh kita buat sendiri. Tapi ini ada doa diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Katanya Umar mendapatkan itu dari Nabi SAW. Tapi secara sanadnya lemah. Maknanya sahih. Kita boleh baca doa seperti ini. Apa doanya? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada lahirku. Karena ada orang-orang yang lahirnya baik. Masya Allah. Yang tahu dengan batin kita ini siapa? Diri kita sendiri. Dan biasanya orang terdekat kita. Itu tahu siapa kita. Makanya orang yang paling tahu dengan suami adalah istri. Jadi kalau ada laki-laki yang naik mimbar, ceramah umpamanya. Lalu istrinya di belakang lihat, aduh na'udzubillah nih orang. Kata dia, pinter banget kalau ngomong. Iya ada yang kayak gitu cuma.
Sampai ada cerita di Damaskus. Ada seorang ustadz, seorang khotib, orator jemaah. Rumahnya itu nempel sama masjid. Jadi dulu itu imam masjid, khotib masjid itu dikasih rumah di sebelah masjid. Ketika khutbah Jumat, dia dengar suaminya itu sedang ceramah. Kondisinya orang-orang sedang kelaparan ini itu. Ceramahnya dia untuk berbagi makanan, menolong orang miskin ini itu. Istrinya sedang menyiapkan makan siang setelah Jumat. Ketika dia siapin, dia dengar suaminya. Dia terpengaruh dengan dakwah suami. Lalu dia sodakohkan semua makanan itu jemaah. Selesai sholat Jumat, pulang suaminya. Ayo, mana makan siang kita? Kata dia. Kata istrinya, bang, afwan bang. Aku kira engkau sudah berubah, kata dia. Berubah apa, kata dia. Engkau tadi nyuruh sodako ini itu. Aku ini ceramah sama penduduk Damaskus, bukan kepadamu, kata dia. Tadi ada orang-orang yang memang pura-pura baik. Lahirnya kalau ketemu orang ya tersenyum ya. Tapi kalau ketemu istrinya langsung wajahnya cemberut. Ada istri juga kayak gitu. Kalau ketemu kawannya senyum-senyum, ketawa-ketawa. Pas datang suaminya langsung model wajahnya itu serius. Cuma. Ini ada orang-orang yang lahir batinnya kadang-kala nggak sama. Kita lihat Umar bin Khattab doanya. Allahumma ja'al sarirati khairan min alani. Minta batinku lebih baik daripada lahirku. Boleh jadi orang memandang fulana biasa-biasa aja fulan. Tapi ternyata ketika dia sendirian, dia luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, ada 7 kan? Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan bapak-bapak 4, ibu-ibu 3. Nah, siapa yang mau nyebutin? Jemaah. Masa nggak ada? Ini hadir jiwa raganya. Mau ditembak Ustaz. Yang nembaknya suaranya lagi habis. Assalamualaikum bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Orang yang Bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak mengetahuinya. Yang kedua, pemuda yang menghabiskan usia mudanya dengan ketakwaan kepada Allah. tuh. Jadi kalau orang tua rajin ke masjid beda dengan anak muda yang rajin ikut kajian. Beda. Maka anak muda spesial. Karena di saat orang-orang yang seumur dia sedang main-main, dia ngaji, dia belajar, dia taat. Baik, yang ketiga. Boleh. Buat antum. Cuma 2. Boleh dibagi-bagi Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Kasih hadiahnya lah. Kasih separuh hadiahnya. Nah, silahkan. Siapa yang mau nambahkan 2? Kita lihat ya, yang pertama disebutkan nama beliau itu adalah orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi memang harapan kita punya amalan yang istri kita sendiri nggak tahu. Anak kita nggak tahu. Orang tua kita nggak tahu. Yang tahu cuma kita sama Allah Azza wa Jalla. Baik. 3, 4. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan lelaki yang hatinya terkait di masjid. Laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Kayak lampu ini nih. Kemanapun dia pergi badannya di pasar. Nah, tadi kau bicara jiwa raga ya. Raganya di pasar. Raganya di kantor. Jiwanya di mana? Di masjid. Bergantung di masjid jiwa. Nah, setiap mau waktu sholat dia sudah kebingungan. Udah mau masuk waktu sholat ini dan itu. Taib. 4. Yang 4, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Barakallahu fiik. Taib, ibu-ibu. Oh, ini ada yang angkat tangan sebelah sini. Nah. Mana panitianya? Panitianya jiwa raganya masih belum hadir juga.
Minta tolong, Om. Iya, ada sudah. Oh, sudah. Nah, tafadhali. Ya, Bismillah. Imam atau pemimpin yang adil. Sudah tadi pemimpin yang adil. Ini dua orang yang saling mencintai. Dua karena orang yang Allah. saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Baik. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Nami yang sendirian. Berzikir dalam kondisi sepi, nggak ada orang, lalu dia meneteskan air mata. Yang ketiga, Lelaki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan dia menolaknya. Masya Allah. Dia mengatakan aku takut kepada Allah, kasihkan hadiahnya. Laki-laki, bayangin. Yang diajak berzina oleh perempuan cantik dan bermartabat. Bukan pelacur yang ngajak dia. Tapi orangnya orang terhormat. Kemudian tahu-tahu WA antum. Fulan, yuk janjian, kata dia. Kira-kira antum ngomong apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Insya Allah termasuk antum yang dari 7 golongan itu. Tapi kalau yang ngajak berzina wanita yang tidak cantik, pelacur, antum mengatakan enggak. Ya belum tentu antum karena Allah. Boleh jadi karena antum tidak tertarik sama dia. Ketawa ibu. Nah, jadi ingat, kita minta kepada Allah supaya batin kita, kesendirian kita, rahasia kita lebih baik daripada tatkala kita tampak di depan manusia. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikan lahirku itu soleh, baik gitu loh. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nas minal mal. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan yang kau berikan kepada manusia. Wal ahl wal walad. Harta, keluarga, keturunan. Ghairad-dal walal mudil. Yang tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Ini juga obat agar kita nggak iri sama orang. Engkau kepingin apa? Orang itu punya anak, Masya Allah. Orang itu punya keluarga, Masya Allah. Orang itu punya harta, Masya Allah. Ya udah engkau minta sama Allah. Yang punya semua Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian engkau berharap yang ada di tangan manusia. Barakallahu fiik. Kemudian anda lihat doa nomor 48 nih jamaah. Tolong dikasih tanda. Doa ini juga sanadnya dhaif ya. Secara sanad dhaif, tapi secara maknanya boleh dibaca. Adapun doa nomor 49, ini ana sudah minta dihapus sebenarnya sama teman-teman, tapi akhirnya tetap dicantumkan di sini. Ini doa, ada amalan di dalamnya dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, namun para ulama menghukuminya maudhu, palsu. Maka tulis, walaupun secara doanya boleh-boleh saja kita membaca doa selama isinya baik, tapi ada amalan di sini, dan amalan itu dilakukan pada malam Jumat. Amalan itu nggak boleh diamalin karena hadisnya palsu. Kemudian yang terakhir, ini doa agar orang lain tidak terkena imbas keburukan diri ya, agar kita tidak bawa masalah buat orang. Biasa kita baca di waktu pagi dan petang. Insya Allah sudah biasa. Kemudian yang nomor 51, ini doa minta husnul khotimah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Matikan aku dalam kondisi Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Yang di penutup doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang masih banyak doa-doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita pelajari. Wasiat Ana tolong diamalkan. Gak harus dihafal, tapi antum baca. Nanti kita kirim PDF-nya juga supaya lebih manfaat ya. Ana kembalikan ke MC. Jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah kita sudah hampir pada penghujung acara. Acara selanjutnya insya Allah akan ada pementasan lagi dari anak-anak.
yaitu pementasan untuk hafalan doa-doa yang mereka sudah hafalkan dari awal kedatangan pada daurah ini. Untuk para asatidzah kami mohon untuk standby dulu karena kita setelah ini akan langsung mengadakan penutupan. Kami harapkan para anak-anak yang di belakang yang sudah siap segera bisa masuk ke dalam. Kami mohon maaf sekali lagi kepada para peserta sekalian, karena kemarin ketika sudah datang banyak yang bilang ini borumnya apa mengecil gitu ya. Kita dari daurah 1, 2, 5, dan 6 masih ada di sini gitu. Kemudian kok di daurah 9 apa borumnya mengecil. Ternyata enggak, Bapak Ibu sekalian. Yang mengecil bukan borumnya, tapi badan bapak-bapaknya mungkin yang agak besar ya.